Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Amini, mahasiswi Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Prodi Akhwal Syakhsiyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa rangkuman materi pada mata kuliah metode pengajaran, subtema pembelajaran tematik terpadu. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Adapun tujuan-tujuan dari tematik terpadu diantaranya memudahkan guru untuk memusatkan perhatian pada satu tema. Kemudian dapat mempelajari dan mengembangkan berbagai kompetensi. Kemudian memiliki pemahaman terhadap materi, yaitu peserta didik mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kemudian tujuan selanjutnya itu mengembangkan kompetensi berbahasa untuk peserta didik. Kemudian yaitu lebih bergairah atau lebih bersemangat peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran. Kemudian lebih merasakan manfaat dan makna dari pembelajarannya. Kemudian guru dapat menghemat waktu karena guru dalam satu pertemuan, guru bisa memberikan pelajaran menjadi tergabung dalam satu pertemuan. Satu pertemuan menjadi 2 subtema pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu budi pekerti dan moral sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, catatan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu, yaitu peserta didik diharuskan untuk mencari tahu. Jadi tidak hanya mendapatkan dari guru, tapi peserta didik diusahakan untuk mencari tahu suatu pembelajaran. Kemudian prinsip selanjutnya itu fokus pembelajaran melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Kemudian tema yang menjadi pemersatu kompetensi dasar. Kemudian prinsip selanjutnya itu sumber belajar tidak terbatas pada buku, karena sumber belajar bisa didapatkan dari manapun. Dengan catatan harus didapatkan dari sumber yang jelas dan terintegrasi. Kemudian peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian guru harus mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan. Prinsip selanjutnya itu kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Kemudian prinsip selanjutnya itu direct experience pada peserta didik. Peserta didik mendapatkan pengalaman. Prinsipnya itu peserta didik harus mendapatkan pengalaman dari suatu pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran tematik dalam silabus bukan urutan pembelajaran. Adapun manfaat-manfaat pembelajaran tematik terpadu diantaranya dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar, indikator, dan isi mata pembelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kemudian manfaat selanjutnya itu peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna karena isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Kemudian manfaat yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik terpadu, yaitu berpusat pada peserta didik. Peserta didik tidak hanya menerima pembelajaran yang didapatkan dari seorang guru, namun peserta didik juga diwajibkan untuk mencari tahu, berdiskusi, berkelompok.
Kemudian karakter yang selanjutnya yaitu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Kemudian pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Selanjutnya itu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Kemudian bersifat fleksibel atau juga pembelajaran tematik terpadu ini dianggap bersifat luas, tidak kaku. Dan hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir pembahasannya yaitu tentang implikasi pembelajaran tematik. Implikasi bagi guru dalam pembelajaran tematik ini yaitu guru diharapkan untuk dapat sekreatif mungkin untuk memberikan pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik menjadi semangat dalam berdiskusi, dalam mendapatkan pembelajaran di dalam kelas yang disampaikan oleh seorang guru. Kemudian implikasi bagi peserta didik yaitu peserta didik harus siap mendapatkan arahan, mendapatkan pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian apabila seorang guru memerintahkan untuk mengerjakan tugas secara individu, maka peserta didik harus siap, ataupun diperintahkan untuk berdiskusi, berkelompok, maka peserta didik seharusnya diwajibkan untuk patuh apa yang dikatakan oleh seorang gurunya. Kemudian implikasi sarana prasarana, sumber belajar dan media. Seyogyanya setiap pembelajaran maka akan membutuhkan sarana prasarana, sumber belajar dan media. Contohnya seperti buku. Maka dari buku ini harus ada buku utama yang dijadikan rujukan dan ada buku pendukung yang didapatkan oleh seorang guru, yang dijadikan pegangan oleh seorang guru. Kemudian implikasi pengaturan ruangan kelas. Dari implikasi pengaturan ruangan kelas, seharusnya dalam satu ruangan kelas tidak harus dalam satu keadaan saja. Namun guru dan peserta didik bisa bekerja sama, bentuk ruangan pembelajaran atau bentuk susunan kursi bisa berubah-ubah agar lebih fleksibel, agar lebih luas dan lebih menarik sehingga peserta didik bersemangat dalam belajar. Ataupun juga bisa peserta didik duduk di lantai atau di atas tikar, tidak harus di atas kursi terus-menerus. Kemudian implikasi pemilihan metode. Maka seorang guru apabila pemilihan metode dalam pembelajarannya harus bersifat fleksibel, bersifat luas, yaitu bisa dengan berdiskusi atau juga bertanya jawab dengan metode demonstrasi dan lain sebagainya. Itulah catatan materi yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.